adik-adik, apa kabar? Lause berharap kalian dalam keadaan yang baik ya hari ini. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Lause mau tanya nih sama kalian semua. Selama 1 minggu ini, dari hari Senin sampai hari Minggu ini, kira-kira kebaikan apa sih yang sudah Tuhan lakukan terhadap adik-adik? Coba nih, Lause kasih waktu 5 detik untuk adik-adik memikirkan dan menjawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira apa nih kebaikan yang Tuhan sudah lakukan sama adik-adik? Ada yang bersuara gak ya? Oh, ada yang bilang katanya sudah disembuhkan dari sakitnya. Wah, hebat ya. Lalu ada lagi? Kurang kedengeran. Coba teriak lagi, lebih kencang lagi. Wah, ada adik-adik yang sudah masuk SD. Wah, kita berikan selamat untuk adik-adik yang dari TK sudah masuk SD. Selamat ya. Nah, itu adalah contoh dari beberapa kebaikan Tuhan. Tapi perlu kita ingat, kalau Tuhan kita itu selalu baik. Bukan hanya dari Senin sampai Minggu, bahkan setiap hari. Bahkan dari dulu sampai sekarang, Tuhan kita masih sama loh baiknya. Nah, Lause mau ingat ini sama adik-adik. Contoh dari Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu, kalau adik-adik bikin salah nih ya, Tuhan itu mengampuni adik-adik gak kira-kira? Mengampuni ya. Tuhan juga sudah menyelamatkan adik-adik semua. Lalu Tuhan apa lagi? Tuhan ada nih, di mana nih kira-kira? Di dalam hatinya adik-adik. Lalu Tuhan juga sudah mensucikan adik-adik. Jadi adik-adik hidupnya selalu kudus. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengangkat sebuah pujian. Kita mau katakan stop, ku mau katakan. Semuanya berdiri ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Udah gak ada yang main-main lagi ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Walaupun kami bertemu secara visual, tapi kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan itu tetap terasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengangkat sebuah pujian. Pujian ini mengatakan meskipun kita ini masih kecil, tapi kita bisa loh dipakai sama Tuhan. Kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Kita mau mengangkat pujian ini lebih sungguh lagi. Lalu mau ajak adik-adik tetap berdiri dan kita mau berikan hati kita untuk Tuhan. Kita mau katakan mata kecil ini dan mulut kecil ini.
mau katakan lebih sungguh lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Katakan, sebab itulah yang Tuhan kerjakan. Sebab itulah yang Tuhan kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memulai persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum persembahan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada yang main-main lagi ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan sebagian berkat kepadamu Tuhan. Biarlah berkat ini bisa berguna Tuhan untuk kerajaan-Mu, bisa berguna juga untuk gereja-Mu. Tuhan, sekarang kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati juga mama dan papa kami Tuhan yang terus memberkati kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Alsa sekarang mau tanya sama adik-adik. Adik-adik itu pernah gak sih jengkel, bete, atau kesel sama teman sekolahnya adik-adik? Atau sama kakak? Atau sama adik? Atau bahkan sama teman sekolah minggu adik-adik? Nah, kira-kira adik-adik pernah gak nih jengkel atau bete? Coba adik-adik coba pikirkan. Kira-kira pernah gak ya? Aduh, Lausa, aku pernah nih bete sama teman sekolah mingguku. Aduh, Lausa, aku pernah bete sama teman sekolahku. Nah, sekarang Lausa ingin kita sama-sama membawakan pujian bahwa kasih itu tidak pernah dendam. Jadi lagu ini mengajarkan bahwa kita tetap harus mengasihi semua orang. Mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi mama papa, bahkan mengasihi teman sekolah atau teman sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian ini sama-sama ya. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian ini, kasih itu tak pernah dendam. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kita katakan sekali lagi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kita mau katakan lebih semangat lagi.
7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Katakan segenap hatimu, segenap hatimu. Halo adik-adik, wah kalian sudah siap dengan firman Tuhan? Oke, kalau begitu yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti lause berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada suatu hari ada seekor tikus. Nih ya, seekor tikus dia sedang tidur siang di rumahnya. Dia tidur begitu pulas karena persediaan makannya sudah cukup untuk beberapa minggu ke depan. Wah, jadi dia nggak perlu lagi capek-capek cari makanan keluar. Jadinya dia memutuskan untuk tidur siang pada hari itu. Wah, dia lagi enak-enak tidur siang nih. Tiba-tiba rumahnya bergetar. Wah, semua barang di rumahnya pada jatuh. Ya, dia kira itu gempa bumi. Lalu dia akhirnya coba keluar rumah. Dia melihat apa yang menyebabkan rumahnya bergetar. Ya, ternyata yang dia lihat ada seekor cicak. Salah ya? Oh iya, seekor gajah ternyata adik-adik. Ada seekor gajah yang sedang bermain. Wah, tuh ya, gajahnya sedang berlari-lari. Wah, tapi setelah itu gajah itu ternyata menginjak rumahnya si tikus. Wah, akhirnya rumah si tikus hancur berantakan ya. Akhirnya si tikus bilang, gajah, kamu hati-hati dong kalau main. Lihat dong, tuh rumahku jadi hancur begini gara-gara kamu. Aduh. Tapi si gajah malah bilang seperti ini, hahaha, emang enak, siapa suruh jadi binatang kecil, jadinya keinjak kan. Akhirnya si gajah tetap berlari-lari dan pergi meninggalkan si tikus. Si tikus kesal ya. Kalian kesal nggak kok jadi si tikus ini? Kesal pasti ya. Akhirnya akhirnya si tikus itu kembali lagi membangun rumahnya dan mengumpulkan makanan. Nah, beberapa hari setelah itu, waktu si tikus lagi mencari makan, tiba-tiba dia mendengar suara minta tolong. Wah, si tikus pun mencari dari mana suara itu berasal. Sampai akhirnya dia menemukan di mana suara itu berasal. Ternyata ada seekor gajah yang waktu itu menginjak rumahnya terkena perangkap hewan. Wah, akhirnya si tikus dia bilang seperti ini, wah itu kan gajah yang waktu itu menginjak rumahku. Wah, kasihan sekali dia. Yaudah deh, aku tolongin. Akhirnya si tikus pun menolong sang gajah ya. Dia membantu gajah melepaskan perangkap hewannya dan akhirnya si tikus itu berhasil membantu gajah. Akhirnya sang gajah pun berterima kasih kepada tikus ya. Terima kasih ya tikus maksudnya. Karena kamu aku jadi selamat. Wah, kalau nggak ada kamu pasti aku sudah mati. Akhirnya si tikus pun dengan rendah hati dia berkata, sama-sama aja, maksudnya gajah ya. Sama-sama aja, tapi kamu janji ya, lain kali kamu tidak boleh merusak lagi karena itu menyakiti hati orang lain. Oke kus, aku berjanji. Nah, akhirnya si gajah pun berhasil dibebaskan dari perangkap dan si tikus memaafkan si gajah. Nah, adik-adik, mungkin ada dari kita saat ini seperti si tikus tadi. Ada yang lagi sedih, ada yang sedang marah karena kita dijahati oleh orang lain ya. Bisa jadi itu teman kita atau kan bahkan saudara kita atau siapapun itu. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan ketika kita dijahati seperti itu? Adik-adik tahu Petrus? Betul, Petrus yang murid Tuhan Yesus itu. Nah, si Pak Petrus pernah bertanya seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus memaafkan ya? Sampai berapa kali aku harus mengampuni jika saudaraku berbuat jahat kepadaku?
Lalu Tuhan menjawab sampai 70 kali 7 kali. Hah? Sampai 70 kali 7 kali? Kira-kira maksud dari jawaban Tuhan Yesus apa ya? Sampai 70 kali 7 kali. Apakah benar kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali? Ternyata adik-adik, maksud dari jawaban Tuhan Yesus adalah Dia ingin menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. 70 kali 7 kali itu adalah angka yang sangat besar yang melambangkan jumlah tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Jadi adik-adik, Tuhan mau kita anak-anaknya menjadi pembawa damai dengan mengampuni kesalahan yang diperbuat kepada kita tanpa memperhitungkan seberapa sering kita mengampuni. Adik-adik ingat nggak isi doa Bapa kami? Ya, ada bunyinya seperti ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik, mengampuni itu memang bukan hal yang mudah. Bahkan Rasul bisa katakan mengampuni itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Adik-adik, ada seorang raja, ya. Kalau raja itu berarti dia pasti kaya raya, hartanya banyak, ya. Dia punya banyak hamba. Ini ya rajanya. Nah, raja tersebut pada hari itu ingin melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu tibalah saatnya seorang hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta. Nah, hutang itu apa sih? Hutang itu berarti orang ini meminjam daripada raja. Ya, kalian misalkan pernah meminjam pernah meminjam mainan teman kalian, atau kalian pernah meminjam pulpen teman kalian di sekolah. Nah, kalau kita meminjam, kita harus mengembalikannya. Ya, sama seperti hamba ini, dia meminjam 10.000 talenta dari raja. Dan ini saatnya dia untuk mengembalikan hutangnya tersebut. Nah, adik-adik, tapi apa yang terjadi? Pada saat itu dia tidak bisa melunaskan hutangnya. Ya. Wah, karena dia sudah berjanji akan mengembalikan hutangnya tapi dia tidak bisa membayar. Akhirnya si raja menyuruh untuk menjual orang tersebut dan anak istrinya supaya bisa membayar hutangnya. Jadi mereka mau dijual sama si raja. Lalu akhirnya si bapak ini nih yang punya hutang sama si raja, dia sujud sama raja, dia memohon, dia minta waktu lagi. Ya, dia bilang, "Raja, tolong beri aku waktu untuk aku bisa melunasi hutangnya." Gitu kan? Nah, karena si raja ini baik hati, ya, akhirnya hatinya pun tergerak oleh belas kasihan. Akhirnya kalian tahu apa yang dilakukan oleh raja ini? Dia bukan hanya memberikan waktu, ya, tapi dia menghapuskan hutang orang tersebut. Jadi orang itu dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi hutangnya kepada raja. Wah, senang sekali orang ini ya, akhirnya dia dibebaskan. Tapi adik-adik, beberapa hari kemudian waktu orang ini sedang berjalan, dia ketemu sama temennya yang juga punya hutang ya kepada dia. Adik-adik tahu apa yang dilakukannya? Wah, dia bilang seperti ini, "Itu kan temanku yang punya hutang sama aku. Wah, aku harus kejar, aku harus tangkap, aku harus tagih supaya dia bayar hutangnya." Akhirnya dia kejar temennya ya, dia tangkap ya, sampai dia cekik temennya itu. Dia bilang, "Ayo, kamu harus lunasi hutang kamu sekarang juga." Nah, tapi pada saat itu temennya lagi nggak punya uang, dia nggak bisa bayar hutangnya ya, sama seperti si hamba ini tadi. Akhirnya dia bersujud ya kan, dia minta tolong sama temennya, "Tolong, aku belum bisa bayar hutangku, aku minta waktu untuk aku bisa melunasinya." Nah, ini kejadiannya sama seperti orang ini tadi. Tapi adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh orang ini? Bukannya mengampuni, dia malah menyerahkan temannya ke penjara sampai dia bisa melunasi hutangnya. Wah, padahal dia sudah diampuni tadi ya. Nah, tapi adik-adik, pada saat kejadian itu ternyata ada temannya si raja yang melihat. Wah, karena kasihan sama temennya, akhirnya temannya raja ini datang ke si raja. Dia kasih tahu kejadian itu. Dan raja pun sangat marah akhirnya. Kenapa? Karena raja sudah mengampuni hutangnya, ya. Tapi orang itu tidak melakukan hal yang sama, melainkan memasukkan temannya yang tidak bisa membayar hutang ke dalam penjara. Akhirnya si raja marah,
dan menangkap orang tersebut dan juga melakukan hal yang sama, yaitu menyerahkan kepada Algojo, ya, tentara raja, untuk menghukum sampai ia bisa melunasi semua hutangnya kepada raja. Adik-adik, Tuhan sudah memberi contoh kepada kita bagaimana kita harus mengampuni. Ia sampai mengorbankan dirinya supaya dosa-dosa kita dihapus. Ya, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita tanpa syarat. Jadi, ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Allah juga tidak mau mengampuni dosa kita. Bahkan ketika adik-adik ya mengampuni tapi tidak sepenuh hati, tidak tulus, ya, adik-adik mengampuni karena terpaksa atau alasan yang lain, ya udah deh aku maafin deh, daripada dia ganggu aku terus gitu kan, atau yaudah deh aku maafin deh supaya nanti dia bisa traktir aku makan lah, ya. Jadi memaafkannya tidak tulus. Kalau adik-adik tidak memaafkan sepenuh hati, Tuhan tahu dan Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengampuni dengan sepenuh hati? Langsung mau kasih kita tips, ya, cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kita diperhatikan ya. Tips yang pertama, kita ingat kembali betapa besarnya dosa kita sampai Tuhan harus mati di atas kayu salib, ya. Jadi jangan pernah kita menganggap dosa kita lebih sedikit daripada dosa teman kita ataupun sebaliknya. Di hadapan Tuhan kita semua sama-sama manusia berdosa. Lalu tips yang kedua, ingat betapa besarnya belas kasihan Tuhan kepada kita. Cinta Tuhan itu begitu besar sama kita, ya. Nih, lihat nih tuh, rasa punya hati. Gede kan? Ya, tapi ini cuma gambaran, ya. Kasih Tuhan kepada kita jauh lebih besar dari ini, ya. Sama seperti sang raja yang memiliki kemurahan hati yang luar biasa, dia membebaskan hambanya tanpa perlu membayar hutangnya. Sama, Tuhan juga menggantikan kita di atas kayu salib supaya kita terbebas dari dosa kita. Lalu yang ketiga, ingat betapa besarnya bahaya jika kita tidak mau mengampuni. Ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita, ingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita, mengampuni adik-adik, mengampuni Lause. Jika kita tidak mau mengampuni, maka Allah juga bertindak demikian. Ya, adik-adik, sama seperti doa Bapa kami tadi, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kita juga harus mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Nah, itu 3 tips dari Lause, ya, supaya kita bisa belajar mengampuni orang lain. Jadi adik-adik, ketika ada yang berbuat jahat kepada kita, ya, apa yang harus kita lakukan? Mengampuni. Oke Lause, aku udah ampuni dia. Besok ketemu lagi, dia berbuat jahat lagi sama aku. Gimana Lause? Ampuni lagi. Oke Lause, aku ampuni lagi. Lause minggu depan, ya, ketemu lagi sama dia jahatin aku lagi. Gimana Lause? Ampuni dia 70 kali 7 kali. Mengampuni tanpa batas seumur hidup, ya. Itu yang Tuhan mau kita lakukan dan itu yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Mengampuni tanpa batas. Oke adik-adik. Oke, jadi kalau kalian dijahati harus ngapain? Membalas? Bukan, harus apa? Mengampuni. Adik-adik, kita sekarang mau ayat hafalan, ya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Ada gerakannya supaya kalian lebih mudah menghafal ayat ini. Oke, gak usah kasih lihat, seperti ini. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, adik-adik yuk kita sama-sama ya hafalin ayat hafalan ini bersama-sama pakai gerakan. Ikutin langsung, siap? 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Oke adik-adik, kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang pada saat ini mengajarkan kami untuk mengampuni. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mampu belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah ayat hafalan. Kita mau buat aktivitas sekarang. Yeay, seru nih pasti ya. Kalian siap? Yuk kita buat aktivitas. Halo adik-adik, sekarang kita akan memulai kreativitas ya. Yuk kita siapin bahan-bahan yang kita perlukan. Kita siapkan kertas buffalo putih 1 lembar, lalu kita siapkan kertas HVS berwarna, atau kalau adik-adik nggak ada boleh diganti ya sama kertas origami. Lalu kita siapkan kuas, spidol, lalu kita siapkan juga nih cat air. Kalau misalnya adik-adik nggak ada, boleh diganti jadi krayon atau pensil warna. Nah, kalau menggunakan cat air seperti ini, adik-adik tentunya perlu wadah atau palet. Jadi ini wadah boleh pakai wadah apapun, yang penting tidak menyerap air ya. Lalu kita perlu lagi gelas yang ada isi airnya, sedikit aja ya airnya. Lalu kita siapkan isolasi putih dan juga gunting. Lalu step pertama yang kita akan lakukan adalah adik-adik siapkan kertas HVS berwarna dan juga kertas buffalo yang berwarna. Nah, lalu kita sisihkan yang ini. Nah, kertas HVS berwarna ini adik-adik boleh gunting berbentuk hati. Nah, untuk guntingnya adik-adik bisa minta bantuan mama papa ya untuk bantu menggunting berbentuk pola hati. Nah, jika sudah berbentuk hati seperti ini, adik-adik boleh minta bantuan lagi sama mama papa untuk menggunting isolasi ini. Kita gunting sedikit aja. Nah, jika sudah kita gunting seperti ini, bisa dibulatkan, dibuat lingkaran seperti ini. Sudah dibuat lingkaran, lalu adik-adik boleh tempelkan di belakang pola hatinya. Nah, seperti ini. Jika sudah, adik-adik boleh tempelkan pola hati ini di kertas buffalo berwarna putih. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik rekatkan, adik-adik tempel. Lalu, adik-adik boleh mewarnai kertas buffalo putih ini dengan warna kesukaan adik-adik. Nah, kalau Lause nih, Lause ingin mewarnai warna pink dan juga warna ungu. Tapi Lause nggak punya nih warna pink di cat airnya Lause. Nah, kita mau coba campur-campur warna. Nah, kalau sudah terwarna full seperti ini, sudah jadi seperti ini. Nah, ini kan ada lambang hati. Adik-adik boleh tuliskan nama yang adik-adik kesali. Misalnya, dulu adik-adik kesal sekali sama teman di sekolah minggu, atau adik-adik kesal dengan teman di sekolah, atau adik-adik kesal dengan kakak adik-adik di rumah, ataupun dengan adiknya di rumah. Adik-adik boleh tuliskan di lembar yang berwarna ini ya. Nah, sekarang Lause ingin mencontohkan menuliskannya. Nah, sekarang adik-adik punya hati yang bertuliskan aku marah sama teman di sekolah, sama kakak, sama adik, sama teman di rumah, sama teman di sekolah minggu. Nah, karena adik-adik tadi sudah berdoa dan sudah mengampuni kesalahan orang-orang tersebut kepada adik-adik, adik-adik bisa nih melepaskan hati yang bertuliskan aku marah. Adik-adik bisa lepas ya. Nah, ketika adik-adik lepas, coba lihat, hatinya adik-adik gak ada lagi tuh tulisan aku marah sama teman sekolah, aku marah sama adik, sama kakak, teman di rumah, ataupun sama teman di sekolah minggu. Hatinya adik-adik kembali menjadi bersih. Nah,
Karena kita juga punya Tuhan yang mengampuni kesalahan kita, kita juga harus mengampuni sesama kita. Nah, kalau tadi nih di lembar sebelumnya kita tulisnya aku marah, sekarang adik-adik boleh tuliskan lagi di hati adik-adik yang masih putih ini, boleh tuliskan aku mengasihi. Tadi adik-adik tulis siapa aja? Adik-adik tulis misalnya teman sekolah atau kakak atau adik. Adik-adik boleh tuliskan aku mengasihi teman sekolah, lalu kakak, adik, teman di rumah, dan teman di sekolah minggu. Ataupun adik-adik ada nama lain yang adik-adik tuliskan. Adik-adik boleh tuliskan ya. Lalu saya buatkan contohnya. Nah, sekarang adik-adik punya hati yang baru, hati yang sudah tidak lagi membenci, hati yang sudah tidak lagi kesal sama orang-orang di sekitar, tapi adik-adik mempunyai hati yang mengasihi. Nah, kreativitas kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.